Pedro menyangkal tuduhan Mark kalau dialah orang yang ingin membunuh Mark dengan membuatnya mengalami kecelakaan. Pedro tak tahu kalau orang di depannya itu bukan Mark, tapi Rio yang menyamar jadi Mark. "Bukan aku, sungguh aku," kata-kata sangkalan Pedro terhenti. Pandangannya tertuju pada gadis cantik yang baru masuk. Walau hanya ada cahaya lilin, tapi Pedro sangat ingat itu gadis cantik sekretaris direktur utama Dirgantara Company. Alana yang jadi si sekretaris masuk dan tersenyum semir melihat wajah terkejut Rio. Tapi Alana bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Dia berdiri di samping Rio dan ikut berakting. Rio yang kepergok dan ketahuan oleh Alana berusaha menutupi salah tingkahnya. Dia jadi risih, apalagi Alana bersikap mesra padanya, berbisik-bisik akrab. "Kau, ini ruang tahanan," protes Rio berbisik. "Jangan GR deh, ini acting. Kau jadi Mark, bukankah aku istri Mark?" balas Alana di telinga Rio. Dua orang itu berdebat, tapi di mata Pedro itu keromantisan. Pedro melotot melihatnya. "Kalian? Kau selingkuh dari istrimu? Dasar playboy mesum brengsek. Hampir kehilangan nyawa tidak membuatmu kapok ya? Ternyata tetap saja main wanita," teriak Pedro jengkel. Dia membenci perselingkuhan. Dia jahat, tapi dia tak pernah selingkuh. Istrinya yang selingkuh dan Pedro sudah menghukum istrinya itu. Karena marah, Pedro menutup mulut, tak mau bicara apapun sampai Rio dan Alana keluar dari ruangan itu. Kali ini para penjaga sudah berhati-hati. Walau mereka tak mengenal nyonya bos mereka, tapi mereka sudah dengar dari rekan-rekan yang kena hukuman. Jadi mereka menjaga dengan ketat. Dan mereka tahu saat Alana datang tadi. Tapi bukankah tadi nyonya mereka itu masuk sendirian? Kenapa sekarang keluar berdua? Apa tahanannya itu ikut keluar? Tapi orang ini tampan. Para penjaga langsung saling kode. Salah satu penjaga gerak cepat, mengintip ke dalam ruangan tahanan, memeriksa, dan balas memberi kode kalau tahanannya ada di dalam. Lalu siapa laki-laki yang keluar dari dalam bersama nyonyanya ini? Bagaimana bisa laki-laki ini masuk? Mereka kecolongan lagi. Para penjaga gugup melihat tatapan Alana. "Kalian kembali ke pusat pelatihan selama 3 bulan, tanpa gaji, tanpa fasilitas," titah Alana datar. Para penjaga lesu tak berdaya. Rio ingin protes, tapi dia tak bisa protes pada Alana di depan para penjaga. Rio menjaga wibawa Alana, tapi dia sangat merasa tidak enak pada para penjaga yang mendapat hukuman gara-gara dia menyelinap ke ruang tahanan. "Jangan menghukum mereka, kasihan yang punya istri anak," kata Rio saat dia dan Alana sudah ada di terowongan. "Kalau begitu, jangan datang ke sini lagi dan menggangguku, apalagi menyamar jadi papanya anak-anak," kata Alana dingin. Rio terdiam beberapa saat. "Aku minta maaf, aku bersalah. Sekarang apa, Ren?" Pertanyaan Rio terhenti karena saat dia menoleh, Alana tak ada lagi di situ. Padahal Rio hanya satu langkah di depan Alana. Rio mencari-cari, tapi tetap tak melihat Alana, juga tak melihat ada jalan lain di situ. Jadi di mana perempuan itu menghilang? Di dinding gelap terowongan, Alana menatap kepergian Rio. Dia tak jauh dari situ, menempel di dinding terowongan dan menutup dirinya dengan kain hitam. Tak akan terlihat kecuali orang yang mencari, mendekat dan menyentuh dinding itu. Mike si pelindung yang mengajarinya juga memberi ide saat terowongan itu dibuat. "Kau tahu dari mana trik ini?" tanya Alana saat itu. "Saya hidup lama dengan bermacam penjahat, juga geng-geng dari dunia bawah tanah, Nyonya. Kami tidak hidup di bawah tanah." "Bawah tanah, itu istilah untuk orang-orang dengan dunia kelam seperti kami. Tapi kenyataannya, kami memang mengetahui hampir semua terowongan-terowongan di Italia. Awalnya untuk menghindar aparat keamanan, tapi kemudian kami harus bertahan hidup, melindungi diri kami sendiri dari para gangster juga teman-teman kelompok lain yang ingin menguasai kami. Kami bersembunyi di terowongan-terowongan, menjadi cerdik atau kami mati konyol.
Jawab Mike dengan mata hampa menatap langit gelap. Alana terenyuh mendengarnya. Dia dengan Mike sedang mencari Andre yang diculik saat itu. Sejak saat itu pula, Alana memutuskan menjaga hidup Mike bersamanya. Dia belajar banyak hal dari Mike dan berterima kasih pada Mike si pelindung yang selalu setia. 3, 2, 1. Alana pun pergi meninggalkan terowongan lewat jalan lain. Dia tak ingin terlalu sering berinteraksi dengan Rio. Tapi di tengah malam 2 hari kemudian, Alana kembali memergoki Rio di ruang tahanan Pedro, menyamar jadi Mark lagi. Alana kesal dan tak bicara pada Rio. Kalian sedang bertengkar rupanya, ledek Pedro karena tidak melihat romantisnya antara 2 orang di depannya. Alana sangat jengkel mendengar ledekan Pedro itu. Dia ingin menginterogasi Pedro dan berniat dia harus membuat Pedro buka mulut malam ini. Tapi ada Rio yang menyamar jadi Mark di situ. Di mata Pedro itu adalah Mark. Tidak mungkin Alana melangkahi wewenang Mark. Tapi Alana tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya pada Rio. Alana melirik pada Rio yang menatapnya. Tatapan Rio padanya serasa berbeda. Alana juga merasa topeng Rio sangat bagus, sangat mirip dengan Mark. Alana merasa dia seperti melihat Mark yang asli. Hal itu menambah kadar kejengkelan Alana. Alana langsung pulang ke ruang bawah tanah dan tidur. Dalam tidurnya, Alana bermimpi Mark memeluknya dari belakang dan berbisik di telinganya. "Maaf," kata Mark. Alana menggeliat dan berbalik memeluk Mark, bersandar di dada Mark, merasakan detak jantungnya. Saking jengkel pada Raka sampai terbawa ke mimpi. Tapi mimpi yang manis, pikir Alana melanjutkan tidurnya. 1 jam kemudian alarm berbunyi. Alana bangun. Dia berencana ke kantor dini hari supaya tak ada yang tahu dia ada di gedung Dirgantara Company. Ada yang harus Alana periksa diam-diam. Alana menyibak selimut yang menutupinya, tapi terlonjak dengan jeritan kecil. Jeritan itu membangunkan Mar yang tidur di samping Alana. Mata Mar berkedip dan dia tersenyum. "Apa sudah terang di luar? Aku masih ingin tidur, tapi aku lapar. Apa bisa kau tolong buatkan aku sarapan? Aku sungguh kelaparan," kata Mar menggeliat, menyingkirkan selimut dari tubuhnya dan duduk di tempat tidur. Alana terpana. Ini nyata, bukan mimpi? Jadi tadi dia tidur memeluk Mar, itu sungguhan. Kenapa Mar bisa ada di sini? Atau jangan-jangan Mar yang dia pergoki di ruang tahanan Pedro adalah Mar asli, bukan Raka. Kau, selalu seenaknya. Aku mau ke kantor subuh ini, ada yang harus kuperiksa. Aku akan meminta Mike membeli makanan untukmu, kata Alana akhirnya dan keluar dari kamar. Dia buru-buru mandi. Di kamar mandi, Alana terpekur, berpikir, lalu keluar kamar mandi dan membuat sarapan sederhana kesukaan Mark. Dia bisa memeriksa pekerjaannya kapan saja, tapi dia tak bisa membiarkan Dedi anak-anaknya itu kelaparan saat pulang ke rumah. Bagaimanapun rasa jengkel dan rasa marah Alana pada Mark. Alana pun memasak sambil tersenyum. "Wih, masakannya pasti enak, soalnya Mami membuatnya sambil senyum-senyum." Dika muncul dan mengecup pipi Alana. "Asik, pagi ini sarapan kita buatan Mami, bukan online." Dewa pun muncul memeluk Alana. "Harum, Dedek jadi bangun karena harumnya. Tumben Mami masak subuh-subuh gini," celetuk Dion ikut mengecup Alana. Alana terpana menatap 3 jagoan gantengnya sambil melirik sarapan yang dibuatnya. Sarapan itu hanya untuk 1 porsi. Itu hanya untuk Mark. Dia lupa pada Dewa, Dika, dan Dion. Alana pun buru-buru membuka kulkas, mengeluarkan lebih banyak bahan-bahan makanan untuk mengolahnya dengan cepat. Dewa membuat teh hangat untuk dirinya dan adik-adiknya. "Mom, mau teh hangat juga?" tanya Dewa. "Buat 2 lagi ya nak," kata Alana. "2? Apa ada Om Mike atau Om Raka nginap di sini?" tanya Dika. Alana tak menjawab. Setelah sarapan siap, Alana menyuruh 3 anaknya membantu membawa piring dan lain-lain ke kamarnya.
Si kembar 3 itu bingung, tapi mengikuti maminya masuk kamar. Letakkan yang kalian bawa itu di meja, lalu bangunin Dedi kalian. Kita sarapan bersama, kata Alana membuat Dewa dan Dika langsung melihat keranjang. Buru-buru 2 anak itu menaruh apa yang ada di tangan mereka, lalu naik ke tempat tidur, menarik selimut yang menutup Mark. Mark terbangun dan langsung diserang pelukan oleh Dewa dan Dika. "Dad, Daddy!" Dewa dan Dika sampai ingin menangis. Mark bangun, langsung memeluk dan menciumi 2 anaknya itu. Matanya menatap Dion. "Sini nak, Daddy sangat rindu juga padamu," kata Mark pada Dion yang hanya diam mematung memandangnya. Alana yang sedang mengatur sarapan menoleh. "Dek, ada apa?" tanya Alana menghampiri dan memeluk Dion yang hanya diam. Alana menatap Mark. Mark melepas pelukannya pada Dewa dan Dika, turun dari tempat tidur mendekati Dion. "Nak, Daddy minta maaf nak," kata Mark menjatuhkan diri berlutut di depan Dion. Alana, Dewa dan Dika sangat terkejut.